Perkenalkan, nama saya Syaifullah Adnan Prasetyo, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, kelas A1 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hidrologi. Apa itu hidrologi dan bagaimana siklus-siklusnya? Berikut adalah penjelasannya. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan bumi dan air yang tersimpan di bawah permukaan. Ilmu ini meliputi aspek fisika, kimia, dan biologi dari air. Ilmu hidrologi juga mencakup studi tentang aliran air di permukaan bumi, air tanah, dan siklus air. Ilmu hidrologi juga mempelajari dampak lingkungan dari air dan bagaimana air dapat digunakan untuk manfaat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus hidrologi. Berikut penjelasannya. Siklus air pendek atau siklus kecil. Ketika panas matahari menyinari air laut atau air sungai, maka terjadi proses penguapan. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap. Proses ini dinamakan transpirasi. Nah, dari proses transpirasi dan evaporasi tersebut, uap air akan naik ke udara sampai ke atmosfer. Semakin ke atas, maka suhu udaranya semakin rendah atau semakin dingin. Pada proses ini terjadi perubahan bentuk dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Kemudian, titik-titik air jenuh ini membentuk sebuah awan. Nah, proses ini dinamakan kondensasi atau pengembunan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti akan terseret mengikuti arus angin. Jika udara tidak dapat lagi membendung, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke dalam bumi dalam bentuk hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Pada saat air hujan turun ke bumi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sebagian besar menuju ke tanah dan langsung membasahinya hingga ke dalam tanah. Air tersebut berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil. Proses ini dinamakan infiltrasi. Kemudian, ada juga proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju sungai yang lebih besar. Proses ini dinamakan limpasan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa siklus kondensasi terjadi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama evaporasi atau transpirasi, kemudian menjadi proses kondensasi, kemudian menjadi presipitasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.